Ya, sebenarnya kami sudah prediksi karena mengacu dengan pertimbangan putusan Prapit 2. Tapi kalaupun belum dikabulkan, misalnya belum dikabulkan, ya nggak apa-apa, cuman kan berarti menjadi pertanyaan, ya, karena dari hasil pra-peradilan yang pertama dulu, kan kami dikabulkan. Ini Pak Roy saja sudah perkara terdaftar di pengadilan, tapi sudah hampir sebulan lebih, pokok perkara belum bisa berjalan karena dilakukan Prapit secara berulang. Gugatan pra-peradilan Roy Suryo kembali ditolak. Ya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan memutuskan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo soal permintaan ganti rugi senilai 206 juta rupiah kepada pihak tergugat. Dalam hal ini Polda Metro Jaya tidak dapat diterima. Menanggapi kabar ditolaknya gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo mengenai ganti rugi mendapat tanggapan dari kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Dalam pernyataannya, Rifai tidak kaget, bahkan sudah memprediksi gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo akan bernasib sama dengan gugatan pra-peradilan keduanya, yakni sama-sama ditolak. Namun begitu, kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo itu meminta ketegasan dari hakim untuk tidak menerima pengajuan gugatan pra-peradilan yang kembali dilakukan Roy Suryo. Mengingat sebelumnya Roy Suryo sudah kembali mendaftarkan gugatan pra-peradilan keempat yang akan digelar perdana Jumat pekan ini terkait gugatannya mengenai penghentian pencekalan. Ya, sebenarnya kami sudah prediksi karena mengacu dengan pertimbangan putusan Prapit 2 sudah dinyatakan oleh Hakim PN Jakarta Selatan di mana pra-peradilan yang diajukan secara terpisah dan berangsur merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan dipertimbangkan juga sebagai upaya untuk menghindari bahkan menghalangi pemeriksaan pokok perkara yang itu sebenarnya dalam bahasa hukum dikenal dengan obstruction of justice. Nah, sehingga kita harapkan juga ini akan konsisten dengan putusan-putusan Prapit berikutnya, karena kita tahu juga ada lagi Prapit keempat, bahkan di beberapa TV disampaikan juga akan melakukan Prapit kelima. Nah, tapi terlepas dari itu sebenarnya kami harapkan dengan putusan Prapit kedua dan ketiga ini, Hakim PN Timur bisa segera memulai persidangan. Karena yang terpenting adalah sidang pokok perkara ini segera disidangkan. Nah, perlu juga kita melihat lagi rujukan pasal 163 ayat 1 huruf G KUHP baru di mana dinyatakan bahwa pra-peradilan dimungkinkan dilakukan secara berulang sepanjang masih dalam tahap penuntutan. Artinya hanya terbuka di dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Sedangkan kalau sudah di persidangan, maka sebenarnya tidak lagi bisa diperiksa pra-peradilan ini, gitu ya. Karena kalau ini betul-betul menjadi presiden akan berbahaya bagi perkara-perkara yang di dalam penahanan. Tapi kalaupun belum dikabulkan, misalnya belum dikabulkan, ya nggak apa-apa, cuman kan berarti menjadi pertanyaan, ya, karena dari hasil pra-peradilan yang pertama dulu, kan kami dikabulkan, ya, gitu. Jadi soal penangkapan, kemudian penahanan, kemudian penggeledahan itu kan dinyatakan tidak sah. Dan konsekuensi dari tidak sahnya penahanan, penangkapan dan juga penggeledahan adalah berhak mendapatkan ganti. Nah, dalam sidang-sidang selanjutnya kan kita semua juga sudah mendengar bahwa ada juga ahli yang kami hadirkan, ada juga ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menghadirkan ahli yang waktu itu juga bahkan sedikit mendukung kami karena menyatakan bahwa sah-sah saja mengajukan ganti rugi, bahkan yang namanya gugatan atau permohonan ganti rugi imaterial itu pun sah. Kalau imaterial sah. Nah, kalau material kan mungkin ada sedikit debat menghitungnya. Terus terang kan kemarin teman-teman mendengar semua lah gitu kan sidang ini terbuka. Misalnya soal biaya ganti rugi untuk lawyer ya gitu. Apakah itu bisa ditanggung atau tidak? Ya, saya terus terang
benar-benar memberikan mengikuti dan juga memberikan keleluasaan untuk hakim tunggal dari pra peradilan yang pertama dulu dan yang ketiga ini, yaitu I Ketut Darpawan, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua. Selain kembali mengajukan gugatan pra-peradilan keempat, Roy Suryo juga sudah berencana mengajukan gugatan pra-peradilan kelima. Sementara mengenai putusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan ketiga terkait tuntutan hak ganti rugi, Roy Suryo dan tim hukumnya akan kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Kali ini dalam gugatannya, Roy Suryo akan menyeret Menteri Keuangan. 2 kali gugatan pra-peradilannya ditolak tidak membuat Roy Suryo kapok. Sebaliknya, makin tak terkendali dengan berulang kali mengajukan pra-peradilan lagi. Tentu saja, sikap Roy Suryo tersebut dianggap hanya mengulur waktu dan menunda sidang pokok perkara utama yang seharusnya sudah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menanggapi langkah Roy Suryo yang kembali mengajukan gugatan pra-peradilan, Rifai Kusumanegara mengaku kecewa. Dengan jelas, Roy Suryo memanfaatkan pra-peradilan untuk menunda sidang pokok perkara utama. Bagi Rifai, Roy Suryo telah salah menafsirkan pra-peradilan dalam mekanisme perundang-undangan. Dari kasus ini, Rifai berharap ada perbaikan KUHAP yang mengatur soal pra-peradilan agar lebih menekankan pada substansi hukum, bukan untuk menghindari dari kejaran hukum yang sebenarnya. Nah, bayangkan kalau masa penanganan yang terbatas ini terganggu oleh pra-peradilan yang dilakukan secara berulang, persis seperti perkara Pak Roy. Ini Pak Roy saja sudah perkara terdaftar di pengadilan, tapi sudah hampir sebulan lebih, pokok perkara belum bisa berjalan karena dilakukan pra-peradilan secara berulang. Ini kalau sampai berjalan, Pak Roy mungkin 1,5 bulan, kalau sampai dengan 2 bulan juga belum bisa berjalan, sehingga pada saat masih pokok perkara, ya IPA hanya punya kesempatan waktu 1 bulan penahanan. Nah, bayangkan nantinya banyak orang akan bebas demi hukum, hanya gara-gara dilakukannya manuver-manuver pra-peradilan yang memang mengganggu pemeriksaan pokok perkara. Jadi saya sangat berharap ini betul-betul menjadi perhatian semua pihak, terutama tim 9 yang pernah ikut menyusun KUHAP, termasuk diantaranya juga ada Mahkamah Agung, agar pasal pra-peradilan yang diperbaiki ini atau disempurnakan ini tidak disalahgunakan. Dan ini akan berdampak besar bagi bebasnya perkara-perkara dalam penahanan, karena pemeriksaan pokok perkara tertunda akibat dilakukannya pra-peradilan secara berulang. Sebenarnya ada persoalan keadilan yang diperjuangkan, yang perlu diputuskan oleh hakim terlepas dari pokok perkara berjalan. Nah, tapi sekarang kok terjadi satu pemaknaan yang berbeda, bahwa sepanjang persidangan belum mulai, padahal sudah didaftarkan dakwaan ini dan terdakwa pun sudah mendapat surat pelimpahan perkara. Artinya terdakwa sih tahu bahwa perkara ini sudah didaftarkan, tapi masih bisa seolah-olah dikasih kesempatan terdakwa mengajukan pra-peradilan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini yang kembali lagi saya sekedar mengingatkan bisa menjadi presiden buruk dalam hal terjadinya penahanan dalam sebuah perkara di pengadilan negeri. Karena lagi-lagi penahanan ini terbatas 3 bulan, tapi kalau gara-gara pra-peradilan pokok perkara tidak juga diperiksa, maka ini bisa menjadi eksesnya adalah pada saat memasuki pokok perkara, tengah waktu tinggal sisa 1,5 bulan atau 1 bulan lagi, sementara kita tahu pemeriksaan perkara itu dirasa 3-4 bulan. Sehingga apa? Pada saat perkara berjalan dimungkinkan terdakwa ini bisa bebas demi hukum karena masa penahanan yang habis. Ini yang betul-betul juga perlu dicermati. Jangan sampai tujuan baik dari penguatan lembaga pra-peradilan ini malah menjadi sebuah bentuk celah penyalahgunaan, kan merugikan misi penegakan hukum itu sendiri. Gugatan pra-peradilan yang berjilid-jilid yang ditempuh Roy Suryo bisa dikatakan bentuk penyalahgunaan lembaga peradilan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Pra-peradilan yang sedari awal dibuat untuk mencari keadilan, kini dijadikan ruang untuk menghindari dari proses peradilan pengujian materi pada sidang pokok perkara. Atas alasan itulah, Rifai Kusumanegara meminta ketegasan hakim pengadilan, sebab tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo dapat menimbulkan kerugian, terutama pada kasus-kasus lainnya, seperti dugaan kejahatan dan korupsi. Itu bisa saja terjadi
Jika hakim pra-peradilan tidak tegas menilai dan menimbang pendaftaran gugatan pra-peradilan seperti yang diajukan oleh Roy Suryo hingga berjilid-jilid, meski sudah 2 kali gugatannya dimentahkan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebenarnya lebih yang kami harapkan adalah pertimbangan yang lebih dalam atau konsisten dengan pertimbangan yang kedua, ya, bahwa kalau dilakukan secara terpisah dan berangsur, ini merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan sepatutnya untuk tidak diperiksa atau dipertimbangkan oleh majelis hakim, ya. Nah, sementara memang sekarang ini dengan berubahnya di KUHP tentang lembaga pra-peradilan, memang sekarang ini ada rencana dibuka sebuah rekening dana abadi, ya, terkait dengan penegakan hukum, di mana dari pemasukan denda-denda atau uang pengganti kepada negara, dana ini juga ditujukan sebagai ganti rugi bagi masyarakat pencari keadilan atau masyarakat yang menjadi korban dari upaya paksa yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang sekarang ada pos tersendiri di Kementerian Keuangan dan di KUHP itu dikenal sebagai dana abadi yang memang diposkan untuk itu, ya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya yang kami harapkan adalah apa benar, ya, pra-peradilan ini masih bisa terus diajukan, bahkan dibuka persidangan, sekalipun dakwaannya sudah terdaftar di pengadilan, ya. Dalam kacamata kami, sebenarnya yang dimaksud KUHP itu adalah manakala pra-peradilan ini didaftarkan masih dalam tahap penyidikan ataupun penuntutan. Sebagai contoh, mungkin di hari terakhir penuntutan atau 1 hari sebelum jaksa mendaftarkan ke pengadilan, maka pra-peradilan ini tetap bisa diperiksa, dan inilah tujuan dari perlindungan lembaga pra-peradilan. Langkah Roy Suryo yang berkali-kali mengajukan pra-peradilan akhirnya diikuti oleh koleganya, Dr. Tifa, yang santer dikabarkan mengajukan gugatan pra-peradilan dan sidang perdana akan digelar 11 Agustus. Sontak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa secara otomatis membuat sidang pokok perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunda guna menunggu berkakhirnya sidang pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa terlebih dahulu. Menanggapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa, tentu saja mengejutkan banyak pihak, tidak terkecuali bagi tim kuasa hukum Jokowi. Lantas, apa kata kuasa hukum Jokowi mengenai hal tersebut? Ini kan juga menurut saya menjadi sebuah anomali, ya, karena kalau betul selama ini tuduhannya bisa dipertanggungjawabkan, ya beliau masuk ke sidang, jelaskan, buktikan, gitu, ya. Tapi yang begini kan terlihat ada upaya menghindar. Yang lebih menjadi persoalan lagi adalah ternyata tidak hanya Pak Roy, ini Bu Tifa juga melakukan pra-peradilan nih, perkembangan terakhir, ya. Bahkan dengan pra-peradilan terakhir ini, kita juga di Jakarta Timur menunda persidangannya yang harusnya digelar hari ini ditunda menjadi tanggal 13 Agustus. Nah, apalagi kalau kita cermati secara administrasi, ya, sebenarnya pra-peradilan Ibu Tifa itu baru didaftarkan tanggal 3 Agustus. Saya sudah daftar perbaikan dakwaan di tanggal 2 Juli. Artinya, kembali lagi, perkara ini sudah masuk dalam persidangan, perbaikan dakwaan sudah didaftarkan, sudah ada nomor baru, bahkan hakim sudah menetapkan hari sidang, gitu, ya. Lalu hampir 6 hari kemudian Ibu Tifa mendaftarkan pra-peradilan. Lalu gara-gara ini sidang pokok perkara menjadi tertunda lagi. Nah, ini kan saya pikir bisa menjadi persoalan yang tadi saya bilang, ya, terutama untuk perkara-perkara penahanan. Dan saya menduga kuat kalau ini tidak ada sebuah kejelasan, ini akan menjadi satu presiden buruk yang akan diikuti oleh seluruh perkara-perkara lainnya, terutama perkara-perkara tipikor atau kejahatan berat lainnya yang ternyata dilakukannya penahanan. Dan ini salah satu cara untuk bisa melepas atau membebaskan, ya, seorang terdakwa dari proses penahanan, ya. Jadi kembali lagi, menurut saya ini satu alarm bagi penegakan hukum Indonesia, dan seluruh stakeholder seharusnya mencermati perkembangan ini. Bukan hanya sekedar melihat perkara ijazah, tapi ini betul-betul bisa menjadi praktek penyalahgunaan lembaga pra-peradilan yang akan berlangsung terus-menerus. Karena di satu sisi juga perlu kita ketahui bahwa pra-peradilan ini hanya disidangkan atau diputuskan oleh hakim tunggal
dan tidak ada upaya pembanding, artinya tidak ada koreksi dari lembaga peradilan di atasnya. Sehingga kalau hakim-hakim tunggal ini tidak tepat memaknai penguatan lembaga peradilan, juga ini bisa menjadi satu presiden yang bisa diikuti oleh banyak perkara di seluruh Indonesia. Nah, terutama yang kita harapkan sebenarnya adalah ketegasan dari hakim pengadilan di Jakarta Timur atau hakim pokok perkara untuk memulai saja persidangan, terlebih sudah adanya putusan praper yang menyatakan praper kedua yang sudah secara tegas menyatakan praper ini merupakan penyalahgunaan lembaga peradilan, dan praper ketiga juga yang sudah menyatakan prapernya tidak dapat diterima. Karena kalau ditunggu terus mau sampai kapan? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.